ada lagi nih film panjang Marvel setelah beberapa bulan terakhir kita nontonin seriesnya mulu ya. Ada Wanda, ada Falcon, ada Loki, sekarang ada Black Widow. Jadi film ini sebenarnya tayang di bioskop ya, cuman ya you know lah pandemi ya, jadi tutup. Tapi kalian bisa nonton ini di Disney Plus dan bayar lagi $30 silakan ya. Buat yang bingung, ini prequel ya. Jadi ceritanya si Natasha Romanoff ketika setelah event Civil War sampai sebelum Infinity War. Dan aku pikir juga prequel ini bakal jadi apa ya namanya? Mungkin cerita dia di universe yang lain. Kejauhan Terus mikirnya. ya, terus ya. Mikir kayak gitu gara-gara kita nonton Loki duluan kemarin. Oh iya sih. Iya kan? Iya. Selalu ada pikiran-pikiran kayak gitu. Ya itu deh kejauhan emang. Asal jangan jadi buaya aja ya. Dia lagi berusaha menghindar dari pemerintah kan, ceritanya diburu sampai nggak sengaja dia harus berurusan sama masa lalunya lah, yaitu ketemu keluarga angkatnya yang dulu gitu ya, yang ternyata emang semuanya adalah assassin kayak dia gitu Iya, sih. iya. Di sini ada adiknya diperankan oleh siapa? Florence Pugh. Tahu ngomongnya gimana ya? Iya itu, aduh, kesukaan aku itu di sini. Iya. Terus ada ibunya Rachel Weisz ya. Yes. Terus ada bapaknya David Harbour ya, Yes. yang jadi Kapten Amerika versi Rusia. Terus ya, Alexei. Iya benar. Di sini dia Red Guardian namanya ya. Sebenarnya ceritanya mah seru, aku suka. Dari kecil ya, dikasih tahu kayak gimana, sesuram apa hidupnya dulu. Oh ternyata begini gitu kan, sampai akhirnya, udah gede aja. Iya. Udah jago aja. Ada komedinya juga. Entah kenapa aku suka loh. Komedi-komedi kecilnya itu. Terutama dari si David Harbour sama Iya. si Florence Pugh kali ya. Kocak aja ngelihat, apalagi ngelihat Yelena sih, aku kan ngelihat dia di Midsommar. Iya. Little Women juga. Little Women juga kan, kayaknya serius aja gitu kan. Di sini, ya ampun. Ya kalau nggak ada dia atau si Florence Pugh kayaknya B aja gitu. Iya benar-benar. Asli. Karena nontonin Natasha Romanoff mah ya gitu aja sih. Scarlett Johansson dari zaman Iron Man 2 gitu ya. Gitu aja ya. Ya gitu aja sih. Apa yang ingin kamu cari gitu ya dari Black Widow itu karakteristiknya ya gitu. Kita udah tahu, kita udah nonton semua film Marvel sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang baru gitu. Dengan keseriusannya juga, dia kan serius mulu ya. Iya bener. Jadi ya Kalau udah nggak gitu ada aja gitu. bapaknya sama adiknya. Iya kayaknya jadi film yang berat sekali. Iya kayaknya sih gitu, kayak dark gitu mungkin ya. Iya. Tapi ya emang Marvel mah pasti tone-nya gini lah, harus ada yang bercanda. Black Widow juga punya baju putih ternyata, dan aku suka juga bajunya. Kostumnya inilah ya agak refreshing. Jadinya nggak Black Widow dong. Jadi Widow doang. Jadi White Widow. Nggak, jangan disebutin White Widow-nya. Widow aja. Apa yang kamu kurang suka dari Black Widow? Ya. Belum. Oh, kan aku udah. Apalagi soalnya gitu ya. Too much gitu loh. Dia tuh kebanyakan loncat sana sini gak sih? Jumping around sana sini. Dia inget gak sih kalau dia tuh manusia biasa? Nah itu dia. Mungkin di tahap ini dia sudah seperti superhero. Iya mungkin. Kayak nggak mikir panjang Iya, gitu, iya, dia iya. loncat, main loncat aja. Yang inilah yang waktu nyerang ke Red Room itu. Eden di situ dia semau, aduh seenak-enaknya aja lah loncat. Ya pokoknya babak ketiga film ini, wah mind blowing gitu ya. Banyak blow-nya gitu. Ricu. Saking biang kita, yakin lu? Gila, Iya, kayak gitu ya. gitu. Entah kenapa gitu ya, pas udah nonton itu aku jadi kayak yakin gitu Black Widow itu sebenarnya emang nggak usah ada film solonya sih. Formula yang sering dipakai sama film-film agen rahasia gitu kan. Ketemu dengan masa lalunya, berusaha memperbaiki masa lalu, menyerang orang yang menciptakannya. Aduh itu Jason Bourne tuh udah kayak gitu dari tahun berapapun gitu ya. Maksudnya kayak tema yang diangkatnya sebenarnya bosen sih aku gitu. Untuk ukuran ini film Marvel gitu ya, Cinematic Universe yang ngomonginnya udah multiverse malah gitu ya. Jadi kayak tidak terlalu impress lagi sih kalau aku nonton gitu. Apalagi temanya balik lagi keluarga yang tidak diakui gitu, tapi akhirnya jadi keluarga lagi gitu kan. Kayak saya sudah sering gitu nonton kayak gitu. Jadi emang ini tuh kayaknya salah dah tayangnya sekarang. Ini tuh harusnya film yang dirilis ketika Marvel masih fase 1 atau fase 2 gitu. Maksudnya pas masih dulu gitu, pas masih eranya Iron Man, Captain Roger yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi pas dirilis sekarang tuh jadi kayak ya udah gitu aja gitu, tidak terlalu impress kalau aku. Iya sih. Plus ada lagi yang namanya Taskmaster di sini ya. Oh iya. Itu tuh kayak
sebenarnya oke gitu ya, cuman kayak waste opportunity aja gitu. Karakter Taskmaster di sini tuh kayak nggak dikasih kedalaman apa-apa gitu loh. Padahal salah satu memorable aku pas di jembatan. Itu kayak seru gitu loh, kayak jago banget. Tapi ya udah pas ke belakangnya lah. Ya udah gitu aja. Ya gitu. Maksudnya introducingnya lumayan gitu ya, mengerikan. Mengerikan banget. Mason yang temennya yang supplier itu. Kayak ya udah dia emang ada di situ untuk dia tuh siapa supplier. Nggak ada ngapain kayak gitu, nolongin apa kayak. Aku pernah lihat dia bahkan ada posternya sendiri tau. Oh ya? Jadi kan kalau promo Black Widow itu poster Black Widow, poster Taskmaster, poster siapa, dia ada poster karakter. Ya emang sih kalau nggak ada dia nggak dapet pesawat misalnya. Tapi nggak gitu juga, kayak datang, iya kamu butuh apa ini. Terus dia tiap udah nganterin barang kan tidur. Terus udah ya udah gue baliknya jalan kaki kayaknya. Apakah Red Room ada di angkasa itu sesuatu yang berlebihan? Aku nggak tahu sih ya. Apakah di komiknya kayak gitu, nggak tahu juga gitu ya. Tapi markasnya si Dreykov ada di sana tuh ya cukup mengejutkan aja gitu ya. Iya. Gila, ini orang kayaknya lebih kaya dari Tony Stark nih. Iya sih, markas Avenger aja nggak se-hedon itu. Dan mungkin adegan-adegan kayak si Florence Pugh ngeledekin Black Widow juga lucu gitu ya. Pose. Kenapa sih lo harus pose? Ya bagus lah, akhirnya menyadari gitu ya mereka untuk merosting karakternya sendiri gitu ya, yang terlalu banyak pose superhero. Tapi kan si Yelena akhirnya ngikutin, sampai akhirnya dia jijik juga gitu. Kalau ngenalin Yelena untuk jadi the next Black Widow ya cukup variatif sih kata aku. Maksudnya emang Natasha dari dulu gitu cuy, strict gitu. Yelena di sini udah kelihatan karakternya sebenarnya santai gitu, tapi bisa melakukan hal-hal kayak Black Widow gitu. Iya. Yang terakhir ke rumah Melina itu, kan dia ada di peternakan kan, terus mereka kayak ketemuan lagi, reunian gitu. Terus tiba-tiba ada babinya dinamain. Namain Alexei. Kamu namain dia aku. Itu sih, terus si Yelena ngomong ya, di situ nggak sih dia ngomong yang kata bagian terbaik dari hidup gue itu fake. Itu di situ nggak sih dia di situ, aku lupa deh pokoknya. Itu kayak ya ampun sedih banget ya. Iya sih, kan abis itu kan dia kayak disiksa lah ya kan. Florence Pugh atau si Yelena berusaha menghancurkan jet si Dreykov ya. Memorable saking ini kayaknya nggak bisa deh. Pakai tongkat cuy, tongkat dia yang super ya, dan dengan beraninya jebret anjir. Mental lah dia. Mental dan masih selamat bangsat, emang ini film ya. Ini di sini kelakuan orang-orang biasa yang seperti superhero di sini semuanya. Iya, makanya. Iya, maksudnya kalau yang melakukan itu si Red Guardian aku kayak masih percaya aja gitu ya. Dia kan kayak super soldier gitu ya, kayak Captain America gitu. Mau ngelakuin hal absurd juga kayaknya masih bisa gitu. Ini yang lain itu kayak cuman assassin dia. Sejago apa sih lo gitu ya? Si Natasha itu nggak yang superior dibanding Black Widow lainnya nggak sih? Kamu lihat nggak sih kayak mereka berantem kayak ya gitu aja deh. Nggak yang paling jago gitu, ibaratnya kayak juara kelasnya gitu loh. Enggak sih kayaknya. Kayak sama-sama aja, sama Yelena juga sama-sama aja ya maksudnya. Natasha lebih cepet tobat aja mungkin dulu gitu ya. Cuman gitu doang. Itulah yang bikin dia jadi juara. Iya, juara kelas. Taskmaster juga di sini yang maininnya kan Olga Kurylenko ya. Ya Allah, kasihan banget, kayak nggak ada 2 menit kali muka dia nongol. Iya, 2 kali doang, 2 scene ya. Iya. Yang di ruangan itu sama yang terakhir pas udah mau mati. Padahal yang aksen yang benar-benar mendekati Rusia itu ya dia gitu. Tapi nggak dikasih ngomong. Oh iya, nggak ngomong pula. Masih setia ngikutin MCU, ya pasti nggak bisa dilewatkan lah film ini ya. Walaupun bagi gue pribadi, kalau misalkan lu skip gitu film ini kayaknya nggak masalah sih. Soalnya nggak berubah apapun gitu ke garis waktu ya kan. Kita cuma tahu aja Black Widow punya adik gitu. Punya adik, punya bapak gitu ya, punya ibu gitu ya. Yang mungkin nanti bakal di set up buat jadi penerusnya gitu ya. Kita tunggu lagi lah film Marvel selanjutnya ya. Abis ini apa aku lupa, Eternal nanti. Yang ada itu Gemma-chan. Ramean lagi. Iya, ramean lagi. Mungkin itu kayaknya aku lebih pengen nonton itu sih sebenarnya gitu ya. Ngeliat case-nya ya. Lihat case-nya, lihat ceritanya gitu kan, kayak emang dunia baru lagi gitu. Itu sih sebenarnya yang aku expect gitu. Setelah Endgame itu pengen sesuatu yang baru lagi gitu, bukan yang ya elah balik lagi action mediocre gini gitu ya. Baiklah, kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk Black Widow? Aku sih seneng-seneng aja, seru-seru aja kalau buat aku. Terus ngeliat karakter barunya aku suka. 7,5 batu akik ke 10. Aku berapa ya? Aku 6,5 lah ya. Oke.
Kalau nggak ada Red Guardian bisa turun tuh. Kalau nggak ada Florence, wah bisa turun lagi tuh. Asli. Sisanya ya dihargain lah. Mereka bikin rusuh di negara orang ya dan di angkasa. Walaupun konyol gitu ya. Tapi silakan cobain nonton Black Widow. Ada Easter egg apa aja yang bisa kalian temukan di sini? Karena aku cuma nemu Easter egg dia pakai rompi. Rompi Jumantik. Rompinya si Yelena itu kan dipakai di Endgame gitu. Itu doang sih yang aku tahu gitu. Apakah Yelena layak menjadi the next Black Widow? Gila. Aku sih cukup suka sih karakternya. Iya. Ya nggak tahu sih treatmentnya gimana nanti di filmnya. Kalau misalkan emang dia jadi sidekick lagi para superhero Avenger gitu ya, seru aja kayaknya. Ada yang nyablak lagi selain si Tony Stark gitu misalkan. Tony Stark udah mati, aduh lupa. Astagfirullah. Siapa dong ya yang suka ngelucu di Avenger? Semuanya kayaknya ngelucu di Avenger. Nggak tahu, yang serius siapa? Captain America serius. Iya, Selalu serius. Selalu serius dia. Tegang. Baiklah kalau gitu jangan lupa untuk apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip selama persediaan masih ada. Dan ya udah kita tungguin ya film-film Marvel selanjutnya. Semoga lebih dahsyat guys. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.